kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Banjar. Perkenalkan, nama saya Arini Prasati, presensi 1. Perkenalkan, nama saya Agustina Nursyafiqah, presensi 4. Perkenalkan, nama saya Aniarti, presensi 12. Perkenalkan, nama saya Atta Fadila Zain Mahfuzah, presensi 16. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfitani, presensi 33. Perkenalkan, saya Isna Munasiro, presensi 35. Saksikan videonya sampai akhir ya. Era terbentuknya Kerajaan Banjar. Kesultanan Banjar adalah kerajaan Islam di Kalimantan yang didirikan oleh Raden Samudra atau Sultan Suryansa. Kerajaan Banjar berdiri pada abad ke-16 hingga abad ke-20, lebih tepatnya dari tahun 1520 hingga 1905. Selama hampir 4 abad berdiri, kesultanan ini mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota pemerintahan, hingga yang terakhir di Kayutangi atau sekarang dikenal Martapura, Kalimantan Selatan, pada masa pemerintahan Sultan Musta'in Billah. Berdirinya Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar dapat dikatakan sebagai penerus kerajaan bercorak Hindu di Kalimantan, yaitu Negara Daha Kuripan atau Amuntai, Gagelang, Budakesa Tegal, dan Pandana Arum. Sejarah kerajaan Banjar pun tidak lepas dari Negara Daha, kerajaan Hindu yang pernah berkuasa saat itu. Jabatan diturunkan kepada keturunannya atau pewaris yang sah, sedangkan jabatan tertinggi setelah raja adalah menteri yang bergelar Mangku Bumi. Melihat sejarahnya, pengaruh agama Islam oleh Khatib Dayan dari Kesultanan Demak di Banjar menjadi sangat dominan. Hal ini terbukti dari peninggalan Kesultanan Banjar berupa Masjid Agung Demak. Kesultanan Banjar atau Kesultanan Banjarmasin atau Kerajaan Banjar adalah kesultanan yang wilayahnya termasuk ke dalam Provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Wilayah Banjar yang lebih luas terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Kesultanan ini semula beribu kota di Banjarmasin, kemudian dipindahkan ke beberapa tempat, dan terakhir di Martapura. Ketika beribu kota di Martapura disebut juga Kerajaan Kayutangi. Wilayah terakhir Kesultanan Banjar pada masa Sultan Andam yang telah menyusut antara tahun 1826 sampai 1860 sebelum dibubarkan Hindia Belanda, karena wilayah sekelilingnya telah diserahkan kepada VOC Belanda oleh Sultan Banjar. Wilayah Banjar yang lebih kuno terbentang dari Tanjung Sambar sampai Tanjung Aru. Pemerintahan Kerajaan Banjar sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Demak. Hal ini tidak lepas dari fakta sejarah, di mana berdirinya Kerajaan Banjar juga berkaitan dengan bantuan Kerajaan Demak. Bedanya, kekuasaan Sultan di Kerajaan Banjar tidak seabsolut kekuasaan para raja di Pulau Jawa. Kekuasaan Sultan sangat dipengaruhi oleh faktor kekayaan, sehingga pemerintahannya berbentuk aristokratis. Para bangsawan sangat berkuasa di sini, dan kedudukan Sultan hanya disimbolkan sebagai pemersatu bangsa. Kehidupan ekonomi Kerajaan Banjar mulai berkembang pesat mulai dari abad ke-16 Masehi hingga ke abad ke-17 Masehi. Banjarmasin yang menjadi pusat kerajaan menjadi kota dagang yang besar, yang memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini semakin menguat disebabkan posisi Kalimantan Selatan yang sangat strategis dalam jalur perdagangan. Komoditas utama yang dihasilkan adalah berupa tanaman lada yang bahkan bisa diekspor ke luar negeri. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu pilar utama kehidupan ekonomi Kerajaan Banjar. Kemudian, Kerajaan Banjar memanfaatkan kekayaan alam lainnya, seperti kayu ulin, damar, dan hasil tambang seperti emas. Memasuki abad ke-17 Masehi, Kerajaan Banjar dikenal juga dengan produksi kapal dan senjatanya, seperti kapak, golok, cangkul, dan sebagainya. Efeknya, kemajuan dalam bidang industri ini juga meningkatkan kemajuan dalam sektor pertukangan. Bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Pada bidang sosial budaya, masyarakat yang hidup di Kerajaan Banjar berasal dari suku Aju atau Banjarmara, suku Bukit atau Banjar Hulu, dan suku Maanyan atau Banjar Batang Banyu. Dalam kehidupan sosialnya, masyarakat Kerajaan Banjar terbagi menjadi 3 golongan,
yaitu golongan atas diisi oleh bangsawan serta para keluarga raja yang merupakan kelompok minoritas dengan kemudahan hidup. Golongan tengah diisi cendekiawan dan ulama yang bertugas untuk mengurus masalah hukum dan agama kerajaan. Dan lapisan bawah diisi pedagang, petani, dan nelayan yang merupakan kelompok paling besar di kerajaan Banjar. Bidang keagamaan. Agama resmi yang dipeluk oleh kerajaan Banjar adalah agama Islam. Hal ini menjadikan kedudukan ulama mendapatkan posisi yang terhormat di dalam kalangan kerajaan. Meskipun begitu, hukum Islam bukanlah sumber peraturan yang dipakai dalam pemerintahan, sebab tidak terdapat ulama yang mumpuni untuk mendampingi sultan dalam mengawal ketetapan hukum kerajaan ini. Kemudian ada peninggalan kerajaan Banjar. Yang pertama adalah makam Sultan pertama kerajaan Banjar, yaitu Sultan Samudra yang bergelar Sultan Suryansyah. Ia adalah orang pertama yang memeluk Islam pada tahun 1526. Lokasi makam beliau terletak di Kelurahan Kuin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Peninggalan makam Sultan Sulaiman Rahmatullah yang sekarang dijadikan situs cagar budaya berlokasi di Desa Lihung, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Beliau adalah Sultan Kerajaan Banjar yang memerintah selama 24 tahun, yaitu mulai dari tahun 1801 sampai dengan 1825. Makam ini sendiri dipugar sebanyak 3 kali. Sultan Banjar keempat adalah Pangeran Senopati yang bergelar Sultan Mustain Billah. Beliau adalah putra sulung dari Sultan Banjar ketiga, Sultan Hidayatullah. Sultan Mustain Billah memerintah selama 47 tahun, yaitu dari 1595 sampai 1642. Letak makam beliau terletak di Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sultan Inayatullah berkuasa di Banjar selama 5 tahun, yaitu mulai dari tahun 1642 hingga 1647. Lokasi makam beliau ada di Desa Dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Masjid Jami Banjarmasin didirikan pada abad ke-18 ketika Sultan Tahmidillah II berkuasa. Awalnya masjid ini berada di tepi sungai Martapura, namun pada tahun 1934 dipindahkan ke Jalan Masjid Jami, Kota Banjarmasin. Masjid Kuin. Masjid satu ini adalah peninggalan Sultan Suryansyah dan menjadi salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan. Letaknya ada di kawasan Banjar Lama. Kitab Sahibul Muhtadin. Saat Sultan Tahmidillah II berkuasa pada tahun 1761 sampai 1801, ia meminta Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk menulis kitab hukum fikih, yaitu Kitab Sahibul Muhtadin.